Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julian Saputra dari kelas HKI 5 NIM 20 30 10 11 51. Dosen pengasuh Bapak Ahmad Fikri Oslami SHI MHI dengan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengertian Peradilan Agama, Kompensasi Absolut dan Kompensasi Relatif Pengadilan Agama. Pengertian Pengadilan Agama. Peradilan agama adalah peradilan yang dikhususkan bagi orang-orang beragama Islam, dan pengadilan yang dimaksud ialah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Di lingkungan peradilan agama mengadili perkara tertentu. Dalam hal ini, maka peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja dan hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia. Yang kedua, pengertian kompetensi absolut peradilan agama. Kompetensi absolut merupakan kekuasaan ataupun kewenangan peradilan agama yang berhubungan dengan kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, yang mana jenis perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh pengadilan agama saja. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang pengadilan agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut pengadilan agama dan menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sebagai berikut: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Yang ketiga, kompetensi relatif peradilan agama. Kompetensi relatif atau relatif competence adalah pembagian kewenangan dan kekuasaan mengadili antar pengadilan agama, atau dengan kata lain pengadilan agama yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu singkatan. Dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan, misalnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Pengadilan Agama Bandung. Maka landasan hukum untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama ini merujuk pada ketentuan pasal 118 ayat 1 menganut asas bahwa yang berwenang ialah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Namun ada beberapa pengecualian, yaitu apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 4 kediaman salah seorang dari tergugat. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. Pihak-pihak perkara di pengadilan agama. Yang pertama, penggugat atau tergugat. Syarat untuk mengajukan sebuah gugatan adalah adanya kepentingan hukum atau sengketa yang melekat pada penggugat. Yang kedua, permohonan dan termohon. Pemohon adalah seseorang yang memohon pengadilan untuk ditetapkan atau mohon ditegaskan suatu hak bagi dirinya tentang situasi hukum tertentu. Contoh perkara permohonan di pengadilan agama adalah permohonan dispensasi kawin. Baiklah, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.